Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 15 mata kuliah biokimia yang diampu oleh Ibu Dr. Dia Kartikasari akan memaparkan hasil diskusi kami tentang biomolekul. Adapun anggota dari kelompok-kelompok kami yaitu berjumlah 4 orang. Yang pertama itu ada Abito Fikriansyah, yang kedua ada Dandi Mualaimin Putra Pratama, yang ketiga ada Eben Haizer Juntak, dan yang keempat ada saya sendiri MD Masabilillah sebagai moderator. Baik, untuk bagian yang pertama kami akan membahas tentang orientasi masalah yang akan disampaikan oleh Abito. Pada Abito dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait orientasi masalah. Bahan pangan apa saja yang digunakan di masyarakat di sekitar saudara? Mengapa bahan pangan tersebut dibutuhkan? Adapun beberapa bahan pangan yang dapat digunakan di masyarakat di sekitar adalah bahan pangan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, lipid, asam nukleat, dan air. Bahan pangan tersebut dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan kehidupannya. Karbohidrat yang diperoleh dari nasi putih berfungsi sebagai sumber utama energi. Protein yang diperoleh dari dada ayam berfungsi sebagai regenerasi atau pembentuk struktural manusia. Berikutnya yaitu pencetusan ide. Bagaimana kandungan biomolekul pada bahan pangan tersebut? Mengapa biomolekul tersebut diperlukan oleh makhluk hidup? Setiap bahan pangan memiliki kandungan biomolekul yang berbeda-beda. Biomolekul penting bagi makhluk hidup karena mereka memainkan peran yang kritikal dalam berbagai proses biologi. Misalnya protein yang digunakan untuk membangun dan memelihara jaringan tubuh, sementara karbohidrat digunakan sebagai sumber energi utama. Lemak digunakan sebagai sumber energi jangka panjang dan untuk melindungi organ-organ dalam tubuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk bagian yang ketiga yaitu ada aplikasi yang berupa pertanyaan dalam lembar kerja mahasiswa yang akan dijawab oleh saya sendiri. Yang pertama, bagaimana kandungan biomolekul pada bahan pangan yang saudara jadikan sampel proyek? Baik, yang pertama itu sampel yang digunakan untuk karbohidrat adalah nasi. Nasi yang mengandung amilum yang merupakan karbohidrat polisakarida jenis amilum. Yang kedua, sampel yang digunakan untuk protein adalah dada ayam. Yang ketiga, sampel yang digunakan untuk vitamin adalah jambu biji. Yang keempat, sampel yang digunakan untuk lipid adalah santan. Yang kelima, sampel yang digunakan untuk asam nukleat adalah kacang tanah. Dan yang keenam, sampel yang digunakan untuk air adalah semangka. Untuk soal nomor 2, bahaslah ciri-ciri biomolekul pada bahan pangan yang saudara jadikan sampel. Baik, untuk yang pertama, karbohidrat yang terdapat pada nasi putih memiliki ciri yaitu kecenderungan berasa manis. Yang kedua, protein yang terdapat pada dada ayam memiliki ciri yaitu bersifat amfoter. Yang ketiga, vitamin yang terdapat pada jambu biji memiliki ciri yaitu berperan sebagai koenzim. Yang keempat, lipid yang terdapat santan memiliki ciri yaitu tidak terhomogen dengan air atau hidrofobik. Yang kelima, air yang terdapat di semangka memiliki sifat-sifat sebagai pelarut universal yaitu kohesi dan adhesi. Untuk soal selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Eben. Pada Eben dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menjawab soal dari nomor 3. Bahaslah fungsi dan struktur biomolekul penyusun makhluk hidup. Adapun struktur dan fungsi karbohidrat dapat dilihat pada gambar. Keterangan, karbon dilambangkan dengan C, hidrogen dilambangkan dengan H, dan oksigen dilambangkan dengan O. Adapun fungsi, 1. Karbohidrat memiliki fungsi utama sebagai sumber energi yang bagi sel-sel jaringan tubuh. Kedua, karbohidrat dapat menjaga kerja sel otak dan lensa mata. Ketiga, karbohidrat membantu membentuk struktur sel, jaringan, dan organ tubuh. Keempat, karbohidrat dapat menjaga keseimbangan asam dan basa dalam tubuh. Yang kelima adalah karbohidrat juga dapat melindungi protein agar tidak terbakar sebagai penghasil energi.
Dan yang terakhir adalah karbohidrat juga merupakan komponen penting dalam asam nukleat. Soal nomor 4. Bahaslah fungsi dan struktur biomolekul penyusun makhluk hidup, yaitu struktur dan fungsi lipid. Yang mana satu, lipid dapat berfungsi sebagai cadangan makanan atau energi bagi makhluk hidup. Kedua, lipid dengan jenis retinol dapat berfungsi sebagai hormon dan visual pada mata vibrata. Ketiga, lipid dengan kolaktiferol dan mengkonversi liver dan hati untuk memproduksi enzim. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Evan telah menjelaskan fungsi dan struktur karbohidrat dan lipid. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Dandi tentang asam nukleat dan protein. Baik, selanjutnya itu mengenai yang nomor 4, bahaslah fungsi dan struktur biomolekul penyusun makhluk hidup. Yang dimana di sini ada telah diberi gambar atau PowerPoint mengenai struktur asam nukleat. Nah, dan juga di asam nukleat ini mempunyai fungsi, yaitu nukleotida sebagai monomer asam nukleat dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi genetik dan mentransfer kepada keturunan sebuah organisme. Next. Baik, sebelum lipid itu ada tentang protein yang mungkin terskip oleh Abito. Silakan Dani untuk membahas protein. Oke, selanjutnya yang kelima, yaitu bahaslah fungsi dan struktur biomolekul penyusun makhluk hidup. Yang dimana struktur dan fungsi protein itu sudah ada di gambar. Keterangan itu yang pertama, karbon itu dilambangkan huruf C, sedangkan yang kedua hidrogen itu dilambangkan huruf H, yang ketiga itu oksigen dilambangkan huruf O, yang keempat nitrogen dilambangkan huruf N. Jadi, fungsi protein itu yang pertama, protein dapat berfungsi sebagai enzim yang menjalankan reaksi biokimia di dalam atau di luar sel. Yang kedua, protein berfungsi sebagai penyusun hormon insulin yang berperan dalam mengatur kadar gula darah dan mentransfer glukosa ke sel. Yang ketiga, protein juga berperan dalam kontraksi otot dan mobilitas sel. Yang keempat, protein juga dapat menjadi antibodi atau pertahanan tubuh melalui molekul imunoglobulin. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selesai sudah pemaparan materi dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan dalam menyampaikan materi. Kami akhiri dan kami cukupi sampai di sini. Semoga bertemu di lain waktu untuk pertemuan ketiga. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.